Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali jumpa dengan saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa. Di hari ini kiranya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun dan dalam situasi yang apapun melalui channel Galilea Network ini. Mari saudara, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, mari kita mau bersaat teduh. Kita akan baca renungkan firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ada sebagaimana kami berada, semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terpujilah Engkau kekal dan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Engkau yang memberkati kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan kami akan masuki dunia kerja kami hari ini, seluruh aktivitas kami, tapi kami hendak membaca dan dengar serta renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua dan membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai di dalam hati kami, dan ini akan menjadi sesuatu yang akan menumbuhkan iman kami, bahkan yang akan menguatkan iman kami, supaya kami semakin berakar di dalam Engkau. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat di Ibrani pasal 13 pada ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, banyak orang bermimpi menjadi filantropi. Saudara tahu apa itu filantropi? Filantropi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan andropos yang berarti manusia. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga dia menyumbangkan waktunya, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Nah, biasanya filantropi seorang yang kaya raya yang sering menyumbang untuk mereka yang miskin. Tokoh filantropi terkenal dari Indonesia adalah Belinda Tanoto dan Anderson Tanoto. Pada tahun 2018 saja, Belinda Tanoto dan Anderson Tanoto tercatat memberikan sumbangan untuk amal sebanyak 16,7 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 233,55 miliar rupiah. Sumbangan ini fokus pada bidang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Luar biasa kan? Inilah tokoh filantropi dari Indonesia yang terkenal. Saudara bisa searching itu di Google, ada, yaitu Belinda Tanoto dan Anderson Tanoto. Saudara, Allah tidak menuntut kita untuk menjadi filantropi, meskipun itu baik. Allah meminta kita mengasihi Dia dan sesama. Amin. Beda filantropi dan orang Kristen adalah seorang filantropi memberi dari kelimpahannya.
Jadi seorang filantropi itu dia memberi dari kelebihannya, kelimpahan yang ada pada dia. Tetapi seorang yang mengasihi Allah dan sesama tetap dapat memberi sekalipun dari kekurangannya. Ketika orang percaya memberi kepada yang membutuhkan, apapun bentuk pemberiannya, Alkitab menamakan itu kurban. Perhatikan apa yang tercatat di Ibrani pasal 13 ayat 16 tadi, saya bacakan lagi. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi memberi dari kelimpahan itu mudah. Tetapi ketika kita memberi dari kekurangan, memang sakit, tetapi mendatangkan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah dari orang lain. Penghiburan bagi kita yang memberi dari kekurangan, seperti kata Tuhan Yesus tentang persembahan janda miskin, adalah kita memberi lebih banyak daripada mereka yang memberi dari kelimpahan. Itu tercatat di Lukas pasal 21 ayat 3, dikatakan begini. Lalu ia, dalam hal ini Tuhan Yesus ya, berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah Bapak Ibu, bukankah ini hebat dan luar biasa? Dengan kata lain, di mata sang pemilik jagat semesta ini, kita jauh lebih kaya dan jauh lebih dermawan dari seorang filantropi ternama manapun, bila kita memberi dari kekurangan kita. Amin. Upahnya apa? Ya, tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, memberi dari kelimpahan itu baik dan tentu mudah. Tetapi memberi dari kekurangan ini yang luar biasa. Amin. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa Allah itu tidak menuntut kita untuk menjadi seorang filantropi meskipun itu baik. Tapi Allah meminta saudara dan saya mengasihi Dia dan sesama. Karena itu kita harus mengasihi Dia, mengasihi sesama, bisa kita aplikasikan dengan memberi walaupun kita ini dalam keadaan kekurangan. Sebab ketika kita memberi dari kekurangan yang ada pada kita, maka di mata Tuhan kitalah orang yang paling kaya, iya kan? Kitalah yang paling dermawan daripada seorang filantropi manapun. Hanya kita dapat terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dan kita boleh memberikan apa yang bisa kita beri dari kekurangan, apalagi ketika kita memberi dalam kelimpahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar dari apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Kami tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan, karena korban-korban yang demikian itulah yang berkenan kepadamu. Mampukan kami untuk dapat memberi walaupun kami berada dalam kekurangan. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan menolong kami semua dalam tugas kerja hari ini. Ada kemenangan, ada perlindungan, ada berkat yang kami terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan